Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firman dari kelas 12 IPA 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan langkah-langkah bagaimana cara saya melakukan konfigurasi ini IP phone VoIP 3 router, tapi bisa terhubung gitu, meskipun berbeda router. Contohnya ini dari IP phone 6, ini kan routernya router 3, tapi kalau dikirim ke sini itu sukses bisa terhubung. Nah, bagaimana caranya? Kita langsung aja ke videonya ya. Oke, kita langsung aja masuk ke pertama, kita perlu menyiapkan perangkat-perangkat yang diperlukan. Oke, pertama kita siapkan router tipe yang 281 sebanyak 3 buah. Lalu kita siapkan switch juga yang tipe switch tipe yang ini 2960 sebanyak 3 buah juga. Oke, terakhir kita siapkan juga IP phone sebanyak dua dua buah IP phone. Dua itu maksudnya satu switch satu router itu dua IP phone ya itu. Oke, seperti ini kira-kira. Oke, selanjutnya kita hubungkan setiap perangkat ini menggunakan kabel. Kita menggunakan kabel yang straight untuk menghubungkan IP phone ke switch yang pilih FA02 aja. Fast Ethernet ini yang 03. Terus dari sini pilih 01 hubungkan ke yang 00. Lakukan hal yang sama ke sisanya gitu. Oke, selanjutnya kita coba hubungkannya dari router-routernya. Nah, untuk menghubungkannya itu kita nggak pakai kabel straight ya, tapi kita pakai kabel cross. Tapi sebelum menghubungkan kita perlu masuk dulu nih ke router 2. Nah, udah ditampilkan ini router 2, kita matiin dulu ini. Tombol powernya matiin. Lalu kita ini pilih yang ini NM 1FE2B. Kalau udah pilih kita pindahin ke sini, tahan dulu, lepaskan. Baru nyalain lagi. Nah, oke, gunanya apa? Gunanya itu buat nambahin port bagi ini routernya itu. Biar bisa terhubung ke router 3 juga. Nah, ini kan cuma sekali kan cuma satu yang ditambah ya. Tapi kalau ini bisa ada dua gitu setelah dia ada penambahan perangkat tadi, tombol tadi. Ini kita pilih yang 01 aja. Pertama pilih yang 01. Oke, nah kayak gini kira-kira. Oke, kalau ininya udah diatur, kita bisa langsung masuk ke tahapan konfigurasinya. Untuk langkah-langkah konfigurasinya sih, saya bedakan menjadi beberapa bagian ya. Pertama tuh, eh, sebenarnya sih ini bersifatnya repetisi ya. Jadi, eh, untuk gambaran besarnya sih, kita harus mengatur IP untuk router 1, 2, 3, terus kita atur DHCP-nya juga, sama router 1, router 2, router 3, terus kita atur teleponi service-nya juga dari 1, 2, 3, dan kita juga mengatur, apa itu namanya, DLT-nya juga dari 1, 2, 3, dan terakhir kita atur juga untuk routing static-nya dari router 1, 2, 3. Jadi, semua router ini harus kita konfigurasi, kita atur. Maka, mungkin hal itu yang menyebabkan langkah konfigurasinya menjadi sangat panjang gitu. Nah, tapi kurang lebihnya sih perintahnya sama ya, yang membedakan hanya IP atau ininya gitu, menyesuaikan dengan router masing-masing. Oke, kita langsung masuk aja ya. Pertama kita atur dulu untuk IP-nya. IP di router pertama dulu deh. Oke, ini kita pilih aja, langsung kita start. Kita enable dulu. Oke, sebentar. Lalu kita bisa langsung aja ketikkan perintah ini. Yes. Yes. Nah, ini konfigur terminal dulu, baru kita masuk ke ini. Nah, itu kita masukin IP yang dibutuhkan kita untuk router 1 gitu. Nah, ini kita masukin. Serta address-nya juga. Tip. Tinggal ini. Oke, baru mau setup. Sip. Nah, ini IP-nya udah kita setting ya untuk fasternet yang 0.0. Untuk fasternet yang 0.1 yang terhubung ke router selanjutnya kita setting dulu ya. Pertama kita masuk dulu ke ininya. Nah, habis masuk kita langsung aja ketikkan perintah yang sama. Nah, bisa bedakan IP-nya biar gampang aja gitu. Nah, ini yang ini. Oke. Karena ininya nah ini. Sip. Baru satu lagi. Sip. Nah, ini untuk router 1 yang terhubung sini sama sana udah di setting IP-nya. Nah, untuk IP yang router 2, router 3 itu langkah-langkahnya kurang lebih sama. Jadi nanti untuk setting yang ini sih bakal saya seperti aja ya. Nah, selanjutnya kalau udah setting IP, kita setting DHCP-nya. Dan router 1 nih. Kita setting untuk perintah-perintahnya, kita ketikkan ini. Yes. IP DHCP full voice. Nah, baru kita ketikkan perintah network, terus ketikkan IP yang tadi. Terus 2 sedangkan titik 0 tadi. Nah, ini ketikkan. Ini juga. Sip. Terus masukkan perintah di router. Terus option search untuk IP. Masukkan IP yang tadi juga. Harus typo ya, maaf. Sip. Oke, sip. Oke, nah kira-kira beginilah perintah-perintahnya ya, untuk mengatur IP DHCP. Nah, kalau ini udah diatur ya tandanya. Nah, ini juga untuk router 2 router 3 itu kurang lebih sama sih perintahnya. Selanjutnya kita coba atur yang telepon service-nya. Kita masuk dulu, masukkan perintahnya. Sip. Ini apa? Port 2000. Nah, kayak ini ya. Terus ini masukin dulu maksud telepon. Nah, 2. Sip, terus auto assign foto gitu. Nah, baru kita atur untuk alamat IP phone-nya mau berapa gitu. Kita atur dulu yang di phone yang pertama. Kita atur nomornya 10 aja gitu untuk udahkan. Nah, yang satu lagi saya atur nomornya di sebelah sana gitu, di 10, 11. Masing-masing berawalan angka 1 gitu. Nah, ini sebenarnya menggunakan 2 ya. Sip. Biasanya sih langsung ada keterangan ya, keterangan kalau ini tanda udah alamatnya sudah diberikan. Tapi untuk sekarang itu belum karena saya belum melakukan konfigurasi tes switch-nya. Karena itu belum. Sip. Nah, kalau udah kira-kira begini, kita lakukan yang sama juga untuk router sisanya gitu. Oke, kita setting juga untuk router 2, router 3 itu sama. Atur IP dulu, terus lalu atur ininya apa? Atur DHCP, kemudian telepon service. Nah, kita setting 2 aja 3 itu. Sip, karena tadi langkah-langkahnya kurang lebih sama,
jadi kayak ketik aja gitu ya. Oke teman-teman, sekarang kita alhamdulillah udah atur untuk IP, terus IP DTP sama telephony service-nya ya untuk router 1, router 2, router 3. Nah, langkah selanjutnya apa? Untuk langkah selanjutnya kita bisa setting dial-peer-nya ya, dial-peer, lalu routing static. Nah, ini sama kita atur juga dari router 1, router 2, router 3, semuanya kita coba atur ya. Nah, oke. Pertama kita coba setting dial-peer-nya gitu pada router yang pertama. Oke, untuk perintahnya pertama kita ini dulu. Kita perintah ini, terus kita ketikkan destination pattern-nya gitu. Nah, ini kan kalau router 1 itu ya berarti membawahi IP port 1, IP port 2 gitu. Nah, gunanya dial-peer ini untuk ya nyari gitu. IP port yang nomor ini tuh bisa menghubungi siapa aja. Nah, karena itu kita bisa membuat perintah yang namanya ini destination pattern. Nah, karena ini kan tadi saya aturnya yang itu 10 sama 11 itu, angkanya berawal dari angka 1. Nah, untuk sisanya itu angka berawal dari angka 2, itu kedua sama angka yang berawal dari 3 gitu. Nah, makanya destination pattern itu saya atur menjadi pertama 2 titik. Gunanya untuk ya dari sini itu bisa terhubung ke IP port 3 gitu. Nah, ini kita ketikkan gini ya. Kalau udah pakai titik ya 2 sama titik. Kan ada 2 kan ada 20, 21. Nah, ini udah titik itu biar bisa kejangkau gitu dua-duanya. Kalau udah bisa di enter. Terus kita ketikkan perintah ini session target, lalu ketikkan IP yang sesuai dengan ininya. Sesuai dengan destination pattern ini kan 2, berarti IP-nya ya IP yang sekitar ini. Yang tadi setting pada 2 itu IP-nya gerbangnya itu dari ini ya. 172 terus 16.10 2. Nah, ini ya untuk ininya. Coba berarti di sini gitu. Kalau udah enter. Terus teko. Ini kurang-kurang. Nah, ini sampai IP 4 ya, ini 4 ya. Nah, sip. Kalau udah nanti ini insya Allah bisa terhubung dengan kontak 2. Nah, lalu kita ketikkan juga ini udah nyampe di sini ya. Kita ketikkan juga yang ini. Void, terus session targetnya yang satunya lagi yang patternnya itu destination patternnya itu yang angka berawalan 3 gitu, nomor yang berawalan angka 3. Kita enter, terus atur juga session targetnya gerbang ini, yang router ini kita atur sini jangan ketinggalan 4 172 17 22. Nah, lalu kita enter. Nah, sip. Ini udah ya, ini harusnya kita bisa lakukan sama 2 sama 2 3 gitu masih aja. Nah, kalau udah dial-peer ini kan 1 2 udah di setting. Kalau udah dial-peer baru kita bisa masukin routing statiknya gitu agar perangkat router ini bisa saling terhubung gitu, mau gitu nyebrang sana tuh mau. Makanya perintah routing statik ini lumayan penting tuh, jangan sampai dilewatin. Untuk perintahnya bisa ketikkan IP route, ketikkan ini. Nah, kita ketikkan network tujuan kan yang ini pertama, network yang 30, terus subnet mesh-nya. Kemudian gerbang lewatnya mau lewat mana nih? Nah, saya kan ini mau lewat, ya ampun, begini. Nah, ini kan gerbangnya mau lewat yang ini nih. Jadi kita masukkan IP yang FA yang ini 2.4.10.2 gitu. Nah, kalau udah baru enter. Terus kita masukin lagi juga. Kita arahin ke yang 20 sekarang. Terus ini juga sama. Netness-nya terus gerbangnya mulai mana. Nah, yang kayak gini. Sama terakhir, kita ketikkan tujuannya. IP route tujuannya yang ke ini 2. Ini terus. Nah, oke, untuk router 1 ini ada 3 yang harus diatur. Oke, untuk router lainnya juga sama sih kurang lebih. Untuk dial-peer yang router 2 berarti kan destination pattern-nya yang ke 1 titik sama 3 titik itu. Nah, untuk routing statiknya paling tujuannya ke sini sama ini. Kalau yang router 3 berarti destination pattern-nya 1 titik, 2 titik sama 2 titik gitu. Terus untuk apa tuh namanya? Routing statiknya ya sama kayak router 1 karena ini kan jauh ya. Gerbangnya ke sini, gerbang ini sama ini, jadi router 3 juga. Oke, karena perintah kurang lebih sama jadi saya jadikan aja. Oke.
untuk diatur sama tingkat itu udah diatur ya. Nah kalau ini semua udah diatur di router 1, router 2, router 3, nah baru ini kita bisa setting switchnya nih. Switch 1, 2, 3 nya kita konfigurasi. Nah untuk konfigurasinya sama sih perintahnya, semua perintah sama dari router 1, switch 1, switch 2, switch 3 itu sama. Kita pertama kayak gini ikutin aja. Yes. Sebentar, salah, N, terus konfigur terminal di situ, baru masukin terus voice. Nah, kayak gini ya. Ini juga sama. Ini baru konfigur terminal terus langsung kita yang sama tadi. Yep. Lakukan dulu yang router 3. Enable konfigur terminal. Oke, ini switchnya udah kita atur. Terus langkah selanjutnya ini kan masih merah ya. Kenapa tuh masih merah? Nah, karena ini perlu masukin adapter ya. Nah, ini kita bisa ke IP port ini. Nah, terus ada ini kita colokin ke sini. Nah, ini lakukan ya, semuanya harus colok gitu. Baru bisa nyala. Nah, kita lakukan. Sip. Nah, kalau ini baru kita tunggu beberapa saat. Ya ini di sini sih kita harus sabar aja karena ya ini masih ada di proses membagi IP, nyalain ini dan sebagainya. Jadi kita coba tunggu aja dengan sabar. Nah, ini udah hijau semua nih. Kalau hijau semua ini tanda-tandanya udah bisa kita uji coba nih. Kita coba yang IP 1. Nah, ini udah terhubung ya, udah ada alamatnya udah terhubung sama ini. Nah, ini juga udah ada. Kita coba lakukan panggilan dari sini 11. Nah, ada panggilan ya. Oke, catatannya udah berhasil ya. Oke, kira-kira sekian lah. Ini kan singkat versi ya, jadi ya kalian bisa coba-coba sendiri lah mengikuti langkah-langkah saya tadi. Terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah melakukan waktu dan nonton. Semoga penjelasan apa yang saya jelasin tadi itu bisa